Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nuryanti Tahir, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Makassar. Video kali ini adalah tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, bersama dengan rekan-rekan yang lain, saya berperan untuk mendorong dan menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya harus memiliki pemahaman yang baik agar mampu menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pemahaman tentang konsep-konsep tersebut akan memudahkan saya dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam melakukan sesuatu bukan karena hukuman maupun karena hadiah. Disiplin positif membimbing murid menumbuhkan disiplin diri untuk mewujudkan murid yang merdeka. Dan disiplin positif berkaitan dengan kemampuan mengontrol dan menguasai diri serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, penting bagi guru untuk memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemahaman tentang konsep perilaku ini akan memudahkan guru dalam mengidentifikasi motivasi perilaku pada anak. Apabila motivasi murid berada pada motivasi pertama dan kedua, itu artinya motivasi perilaku mereka masih bersifat eksternal. Disinilah peran guru untuk membimbing murid agar mampu memunculkan motivasi internal atau intrinsik sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling ideal dan diharapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri lewat tahapan restitusi. Dengan demikian, diharapkan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas bersumber dari nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat positif yang lugas, mudah difahami, yang bersumber dari kesepakatan guru dan murid. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi, guru mengadakan proses dialog dengan murid dengan 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Diharapkan guru dapat menjalankan perannya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga dapat menjadikan murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri.
Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan teladan dari guru. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pamong dan sekolah adalah tempat persemaian benih kebudayaan dan karakter positif. Oleh karena itu, seorang guru bertugas untuk menuntun anak sesuai kodratnya sehingga mereka mampu menjadi murid yang merdeka dan memiliki disiplin positif. Agar mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus memiliki nilai-nilai yang berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan adanya kolaborasi dan komitmen seluruh warga sekolah. Untuk itu, seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah dan apabila diperlukan, menjadi coach bagi guru lain. Budaya positif adalah salah satu perwujudan dari visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu membuat prakarsa perubahan. Salah satunya dengan pendekatan inkuari apresiatif dengan tahapan bagja. Prakarsa perubahan tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya positif pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan. Saya mulai memahami dengan baik konsep-konsep inti yang mendukung penerapan budaya positif sekolah, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut sudah mulai saya terapkan di sekolah dan saya juga mulai berbagi tentang konsep-konsep tersebut beserta dengan praktik baiknya kepada rekan sejawat saya. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah selama ini saya berpikir bahwa hukuman dapat mengontrol perilaku murid dan sebaliknya pemberian penghargaan akan semakin memotivasi murid dalam proses pembelajaran. Ternyata kedua pemikiran tersebut tidak sejalan dengan upaya pembentukan disiplin, sebab disiplin seharusnya muncul secara sadar dari diri murid. Lalu saya memahami ternyata ada posisi kontrol guru yang paling ideal, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Selama ini saya berpikir bahwa posisi kontrol sebagai pemantau adalah posisi terbaik bagi seorang guru. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah posisi kontrol saya yang sebelumnya adalah teman dan pemantau menjadi manajer. Saya mulai membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri dengan menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi. Narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut benar-benar masalah yang terjadi di kelas saya, yaitu kasus bullying. Ketika melakukan hal tersebut, ada rasa puas yang saya rasakan karena dapat membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa membuat murid merasa memiliki identitas gagal. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sekolah saya sudah menerapkan konsep budaya positif dan disiplin positif dengan berbagai kegiatan-kegiatan pembiasaan rutin. Selain itu adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu dikembangkan dan diperbaiki yaitu posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Guru harus beralih ke posisi kontrol sebagai pemantau atau yang paling ideal sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Saat melaksanakan hal tersebut,
saya berpikir bahwa tindakan saya benar karena yang salah harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi untuk menjadi disiplin. Tapi saya juga merasa bersalah dan tidak nyaman karena saya tahu hukuman tersebut kemungkinan membuat anak merasa tidak nyaman, menyakiti, dan membuat malu anak. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Saya lebih bisa mengerti keadaan murid dan meminta mereka memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya sudah menerapkan tahapan segitiga restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir, saya cenderung menjadi pemberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya memanggil murid tersebut secara pribadi untuk saya ajak berbicara dan menggali masalah yang dia alami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan dan memunculkan motivasi intrinsik dari murid agar mereka mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah bagaimana menjalin kerjasama, kolaborasi dan komunikasi efektif antara guru, orang tua dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.